Masakan Padang adalah nama yang digunakan untuk menyebut segala jenis masakan yang berasal dari kawasan Minangkabau, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Semua jenis masakan ini lebih populer dengan sebutan masakan Padang. Meskipun sesungguhnya berbagai resep masakan Sumatera Barat tidak berasal dari kota Padang. Misalnya kota Bukit Tinggi, Solo, Padang Pariaman, Payakumbuh, dan sebagainya. Dikenal memiliki tradisi kuliner yang kaya, rumah makan Padang atau rumah makan orang Awak adalah sebutan untuk usaha rumah makan yang khusus menyajikan masakan Padang di luar daerah. Pelayan rumah makan Padang kebanyakannya pria. Pelayan rumah makan Padang mempunyai keunikan dalam menyajikan hidangan. Mereka akan membawa sejumlah piring hidangan secara sekaligus dengan bertingkat-tingkat atau bertumpuk-tumpuk dengan kedua belah atau sebelah tangan saja tanpa jatuh. Hal ini merupakan atraksi yang cukup menarik bagi para pengunjungnya. Kemudian, semua piring-piring kecil yang berisikan hidangan ini disajikan kepada tamu. Tamu bisa mengambil makanan yang ia sukai dan hanya membayar makanan yang ia ambil. Jika sudah selesai makan, pelayan akan memeriksa hidangan apa saja yang telah dimakan oleh tamu. Cara penyajian yang unik ini berbeda dengan kebanyakan restoran lainnya. Apakah kalian tahu secara cabai di Indonesia? Berikut adalah secara cabai di Indonesia. Kegunaan cabai dengan ciri khasnya yang sangat pedas, cabai sangat populer sekali di kalangan masyarakat Indonesia. Tanaman cabai merupakan tanaman yang datang ke Indonesia atau bukan tanaman asli dari Indonesia, melainkan dipopulerkan oleh Columbus. Tanaman cabai awalnya berasal dari benua Amerika, tepatnya di daerah tengah dan selatan. Penggunaan cabai digunakan 7000 sebelum Masehi oleh suku Indian. Sekitar tahun 5200 sampai 3400 sebelum Masehi, cabai mulai dipergunakan secara luas oleh seluruh penduduk asli di benua Amerika. Pada saat itu pula, suku Indian mulai membudidayakan cabai dengan cara mencangkok atau menyetek. Columbus memperkenalkan hasil temuannya di benua Amerika kepada masyarakat Eropa pada tahun 1502. Negara yang pertama kali menggunakan cabai sebagai bumbu masak adalah Spanyol. Menyebarnya sangat cepat, sehingga hampir seluruh negara benua Eropa mengenal cabai sebagai rempah-rempah. Kemudian, Spanyol dan Portugis menyebarkan cabai di Asia, tentunya di Indonesia. Cabai di Indonesia sampai saat ini harus diingat bahwa tanaman ini tidak ada bukti penyebaran cabai. Namun, dapat diperkirakan cabai masuk ke Indonesia sejak abad ke-15 sampai abad ke-16, di mana Portugis menguasai rempah-rempah Nusantara. Pada tahun 1512 dan tahun 1521, Portugis melakukan perundingan dengan penguasa kerajaan Sunda. Lalu, pada tahun berikutnya, Portugis mengirimkan kapal yang berisi barang-barang berharga yang akan dipersembahkan kepada raja. Kemungkinan salah satu dari barang tersebut adalah bibit cabai. Portugis diusir oleh kerajaan Demak pada tahun 1527. Kemudian, Portugis melangkahkan kakinya ke Indonesia bagian timur, yaitu Maluku. Kemungkinan besar, perkembangan cabai di daerah Maluku berasal dari penduduk Portugis di Maluku sendiri. Kemudian, VOC dibubarkan. Setelah VOC dibubarkan, maka diterapkan sistem tanam paksa pada zaman itu. Semua tanaman rempah-rempah yang dianggap menguntungkan wajib ditanam di lahan milik warga. Kemungkinan beberapa wilayah di Nusantara diwajibkan menanam cabai, karena cabai merupakan salah satu hasil perkebunan yang digemari oleh masyarakat di Eropa. Sebagai bukti, pada tahun 1918 terdapat ribuan cabai yang dikirim dari pelabuhan di Jakarta, Cirebon, dan Surabaya menuju Sumatera
dan Kalimantan. Sekitar abad ke-19 dan abad ke-20, masyarakat Jawa sudah terbiasa mengolah cabai sebagai bumbu masakan dan obat-obatan. Dari penamaan daun cabai sendiri, masyarakat Jawa menyebutnya godong sabrang atau daun seberang. Sangat jelas bahwa cabai sendiri tidak berasal dari tanah Jawa. Cabai merupakan tanaman perdu dari famili Solanaceae. Diperkirakan ada sekitar 20 spesies yang sebagian besar tumbuh di tempat asal Amerika. Beberapa spesies cabai yang sudah dikenal oleh masyarakat luas diantaranya adalah cabai besar atau Capsicum annuum, cabai kecil atau Capsicum frutescens, Capsicum bassatum, Capsicum pubescens, dan Capsicum chinensis. Cabai Capsicum annuum merupakan komoditas sayuran yang tidak dapat ditinggalkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan asal-usulnya, berasal dari Peru. Ada yang mengatakan bangsa Meksiko kuno sudah menggemari cabai sejak tahun 7000. Menurut dugaan, cabai dibawa oleh saudagar-saudagar Persia ketika singgah di Aceh. Sumber lain menyebutkan bahwa cabai masuk ke Indonesia karena dibawa bangsa Portugis. Pada saat ini, cabai telah populer di seluruh dunia. Masakan Kampung Minang menggunakan cabai sebagai masakan utama. Beberapa masakan khas dunia seperti kari Thailand, pizza Italia, ayam Kongaria. Cabai atau cabai merah adalah buah dan tumbuhan dari genus Capsicum. Buahnya dapat digolongkan sebagai buah atau bumbu tergantung bagaimana digunakan. Sebagai bumbu, buah cabai sangat populer di Asia Tenggara sebagai penguat rasa makanan bagi setiap masakan Padang. Cabai dianggap sebagai bahan masakan pokok ke-10. Masakan Padang tidak dapat dipisahkan tanpa cabai. Cabai merah besar Capsicum annuum L merupakan sayuran yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Cabai mengandung berbagai macam senyawa yang berguna bagi kesehatan manusia. Sen Aiol melaporkan cabai mengandung antioksidan yang berfungsi menjaga dari serangan radikal bebas. Kandungan terbesar antioksidan ini terdapat pada cabai hijau. Cabai juga mengandung asparaginase dan capsaicin yang berperan sebagai zat anti kanker. Cabai Capsicum annuum L bahkan salah satu komoditas sayuran yang banyak dibudidayakan oleh petani di Indonesia karena memiliki harga jual yang sangat tinggi dan memiliki beberapa peran bagi kesehatan yang sangat tinggi. Yang salah satunya adalah zat capsaicin yang berfungsi mengendalikan zat kanker. Selain itu, kandungan vitamin C yang tinggi pada cabai dapat memenuhi kebutuhan harian setiap orang, namun harus dikonsumsi secukupnya untuk menghindari asam lambung. Salah satu kendala utama dalam memproduksi cabai di Indonesia adanya serangan lalat buah. Pada buah cabai, hama ini sering menyebabkan gagal panen. Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa pada tahun 2018 terjadi gagal panen pada cabai yang mengakibatkan melambungnya harga hingga 100.000 per kilogram. Buah cabai yang terserang tampak sehat dan utuh dari luar, tetapi bila dilihat di dalamnya membusuk penuh dengan larva lalat. Penyebabnya adalah lalat buah Bactocera sarambolae karena gejala awalnya yang tidak tampak jelas. Sementara hama ini penyebarannya masih terbatas di Indonesia. Lalat buah menjadi hama yang ditakuti petani Indonesia yang dapat menghambat ekspor produksi cabai. Selain lalat buah, kutu daun Myzus persiae merupakan salah satu hama penting pada tanaman cabai karena bisa merusak hingga 80%. Upaya penanggulanginya dapat digunakan dengan insektida nabati ekstrak Tepti Rosia Vogeli dan Alpia galanga.
Sebenarnya sudah dilakukan upaya untuk mengendalikan lalat buah ini, diantaranya adalah pemrongsongan yang dapat mencegah serangan lalat buah. Akan tetapi, cara ini tidak praktis dilakukan pada tanaman cabai pada areal-areal yang luas. Sementara, penggunaan insektisida selain mencemari lingkungan juga sangat berbahaya bagi konsumen. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian hama yang ramah lingkungan dan cocok ditempatkan di areal yang luas di sentral produksi cabai. Keriting daun pada tanaman cabai diawali oleh hama thrips, yaitu panjang tubuh lebih kurang dari 1 mm. Serangga ini tergolong kecil namun dapat dilihat dengan mata telanjang. Hama ini pemangsa segala jenis tanaman. Kutu menyerang tanaman muda secara bergerombol. Daun yang terserang akan mengerut dan melingkar. Gejala serangan virus adalah bercak kuning di atas permukaan daun, perlahan meluas hingga seluruh permukaan daun menguning. Bentuk daun menjadi lebih kecil dari ukuran normal, daun melengkung dan kaku, daun terlihat keriting. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi tanaman cabai yang terserang hama dan penyakit daun keriting. Adapun caranya adalah sebagai berikut. Pengendalian kultur teknis, membuat border atau pagar di sekeliling lahan budidaya cabai, yaitu menanam jagung atau dengan memasang pagar berupa plastik setinggi 1,5 meter sampai dengan 2 meter. Tanaman jagung ditanam 1 bulan sebelum menanam cabai. Pagar plastik dioles dengan minyak goreng agar serangga menempel pada plastik. Melakukan penyemprotan pada tanaman cabai yang terserang dengan air pada pagi dan sore hari. Hal ini dimaksudkan agar serangga tidak aktif untuk berkembang biak, sehingga tidak terjadi ledakan hama.